Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mayani dengan NIM E1E2 18105 semester 7 kelas C sore. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal dari skripsi saya yang berjudul Kemampuan Numerasi Siswa Kelas 3 SDN 2 Selebung tahun ajaran 2021-2022. Next. Nah, di sini bab 1 saya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan definisi operasional. Selanjutnya, latar belakang. Numerasi diartikan sebagai kemampuan dalam mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan dalam operasi berhitung dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Rifki INE 2019. Pembelajaran matematika di sekolah dasar diarahkan untuk mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam berhitung, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, melakukan penalaran, dan mengkomunikasikan masalah secara matematika. Namun, seperti yang kita jumpai, keadaan sebenarnya di lapangan. Siswa kelas 3 di SDN 2 Selebung masih banyak peserta didik yang belum mengenal lambang bilangan sama sekali, ada yang bisa menyebutkan bilangan akan tetapi masih belum tahu bentuk ataupun simbol yang mereka sebutkan. Dan ada juga ketika menuliskan angka masih terbalik, contohnya misalnya angka 9 dengan angka 6, angka 5 dengan angka 2, dan sebagainya. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan numerasi matematika peserta didik kelas 3 pada materi pengenalan lambang bilangan. Dengan jumlah siswa dalam penelitian ini berjumlah 15 orang siswa di SDN 2 Selebung. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis-jenis data yang dikumpulkan adalah hasil tes siswa, wawancara terhadap guru maupun siswa. Nah, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Next. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan numerasi, khususnya pada pengenalan lambang bilangan kelas 3 SDN 2 Selebung tahun ajaran 2021-2022. Kemudian tujuan dari penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan numerasi siswa kelas 3 SDN 2 Selebung tahun ajaran 2021-2022. Next. Nah, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritisnya itu ada satu, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang terinci serta sebagai pengetahuan dan pembelajaran mengenai tingkat kemampuan numerasi kelas 3 di SDN 2 Selebung tahun ajaran 2021-2022. Kemudian manfaat praktisnya ada 3, yaitu bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti sendiri. Nah, di sini manfaat penelitian bagi guru memberikan kemudahan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika, membantu guru mengetahui tingkat kemampuan numerasi setiap anak itu berbeda-beda, serta membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran numerasi. Kemudian, manfaat bagi sekolah memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian bagi peneliti menambah pengetahuan serta wawasan peneliti tentang bagaimana cara mengetahui kemampuan numerasi dan cara untuk memulai kemampuan peserta didik dalam mengenal lambang bilangan. Next. Nah, di sini ada ruang lingkup peneliti. Yang pertama adalah penelitian ini hanya mengkaji tentang
bagaimana dan seberapa sih tingkat kemampuan numerasi siswa kelas 3 di SDN 2 Selebung pada tahun ajaran 2021-2022. Kemudian penelitian ini hanya sebatas pada siswa kelas 3 di SDN 2 Selebung. Kemudian definisi operasional. Nah, numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah kontekstual pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan individu sebagai warga yang baik. Ini menurut Mendikbud 2020. Kemudian, kemampuan numerasi dapat dijadikan modal bagi siswa dalam menguasai mata pelajaran lainnya. Literasi numerasi berarti pengetahuan dan kecakapan untuk memperoleh, menafsirkan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan. Kemudian, numerasi terdiri dari 3 aspek yang harus diperkenalkan sejak anak usia dini, hingga kelas memasuki kelas rendah yang meliputi berhitung, relasi numerasi, dan operasi aritmatika. Ini menurut Purpura 2009. Berhitung adalah kemampuan untuk menghitung suatu benda secara verbal dan kemampuan untuk mengidentifikasi jumlah dari benda. Sedangkan relasi numerasi berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan kuantitas suatu benda, seperti benda yang lebih banyak, lebih sedikit, lebih tinggi, dan lebih pendek. Sementara itu, operasi aritmatika adalah kemampuan untuk mengerjakan operasi matematika dasar berupa penjumlahan dan pengurangan. Ini menurut Jordan DKK 2009. Kemudian bab 2 kajian pustaka. Nah, di sini pengertian dari numerasi tersendiri ya. Numerasi merupakan kemampuan atau keahlian seorang dalam menggunakan angka untuk menyelesaikan berbagai macam masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan praktis. Kemudian literasi matematik menurut Draft Assessment the Proficiency adalah kemampuan seorang untuk merumuskan, menetapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Sedangkan literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang berkaitan dengan matematika. Matematika dasar seperti pengenalan simbol atau pengenalan lambang bilangan dalam matematika untuk memecahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemampuan numerasi adalah salah satu kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan numerasi terdiri dari beberapa komponen seperti membilang, memahami nilai tempat, dan berhitung. Karena itu, kemampuan numerasi menjadi penting untuk anak-anak yang berada dalam jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, kemampuan numerasi anak dapat diketahui melalui tahap perkembangan numerasi, yaitu informal numerasi, pengetahuan numerasi, dan numerasi formal. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Nah, di sini jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kasus, karena meneliti kejadian yang berupa program di sekolah. Nah, prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau sesuai dengan keadaan yang diamati, atau sesuai dengan keadaan yang dilihat di lapangan secara langsung. Nah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber atau hasil pengamatan untuk mendapatkan data-data tentang kemampuan numerasi siswa kelas 3 di SDN 2 Selebung. Kemudian subjek dan waktu penelitian. Nah, ini subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 3 SDN 2 Selebung yang berjumlah 15 orang.
Kemudian waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Selebung, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan 4 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama teknik tes. Nah, tes ini merupakan suatu cara pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur kemampuan numerasi siswa sebagai penilaian terhadap kemampuannya untuk mendapatkan jawaban dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua observasi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat di lapangan. Nah, kemudian yang ketiga wawancara. Nah, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Nah, jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, untuk menemukan pendapat dan ide-ide. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi. Nanti di sini kita bisa mengambil foto hasil tes siswa ataupun data-data dari guru, seperti misalnya RPP dan lain sebagainya. Kemudian instrumen penelitian yang pertama, apakah siswa sudah mengenal lambang bilangan? Terus yang kedua, apakah siswa sudah bisa menyebutkan dan menulis lambang bilangan dengan tepat? Ini aspek-aspek yang akan kita teliti. Kemudian analisis data penelitian, di sini ada data collection atau pengumpulan data, kemudian data reduction, reduksi data, kemudian yang ketiga data display atau penyajian data. Nah, setelah itu baru kita conclusion drawing atau verification, kesimpulan. Nah, di sini setelah itu kita mengecek keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas dan uji dependibilitas. Uji kredibilitas dilakukan dengan cara triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan menggunakan bahan referensi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.